Ya, kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Box Metaphor 2024, di mana awal film menceritakan di sebuah negara yang bertuliskan Australia tahun 2053 setelah terjadi perang terakhir. Kejahatan di negara tersebut meningkat hingga 800% yang mengakibatkan adanya penjara besar-besaran. Dan untuk mengatasi ini, pemerintah pun membuat program rehabilitasi atau yang disebut dengan Box Metaphora, di mana ini adalah sistem penjara yang terlihat sangat tidak manusiawi dan hanya ada dua pilihan, yaitu menjalani hukuman dengan terisolasi di dalam box atau memilih untuk dieksekusi secara instan. Dan setelah berada di dalam tahanan, jatah sembako untuk keberlangsungan hidup hanya akan diberikan berdasarkan kebijakan masyarakat setempat. Berlatar di sebuah pesisir pantai berbatu yang sejatinya ini adalah spot mancing favorit saya, dan di situ terlihat seorang anak bersama seorang perempuan yang entah itu adalah ibu, kakak atau pacar dari anak tersebut, saya tidak tahu karena tidak dijelaskan dalam film ini. Namun di situ terlihat anak tersebut sedang mengamati sebuah box rehabilitasi dan melemparnya menggunakan bola karet yang membuat seorang penghuni box tersebut langsung sadar dari pingsannya dan terbangun. Dan dari sinilah semuanya dimulai, dari seorang tahanan rehabilitasi sebut saja Sumarni, dan dia adalah pemeran utama paling menyedihkan dalam film ini yang terlihat masih dalam keadaan terikat dan langsung berusaha melepaskan ikatan tersebut untuk meminta tolong kepada orang di luar yang justru malah meninggalkannya. Sampai di sini saya sendiri pun masih belum tahu apa latar belakang si Sumarni hingga harus mendekam di dalam misteri box ini, apakah karena kasus korupsi tambang timah atau kasus penimbunan beras. Intinya berdasarkan informasi dari sistem keamanan penjara memberitahukan bahwa dirinya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman rehabilitasi selama 7 tahun dan hanya diberi pilihan terus menjalani rehabilitasi atau dimusnahkan secara instan. Di sini adegan beralih di sebuah box milik seorang tahanan sebut saja Jubaidah yang kedapatan terpantau CCTV berupaya untuk melarikan diri dengan cara merusak sistem keamanan yang langsung dideteksi. Dan tentunya langsung dimusnahkan dengan cara digeprek seperti ayam penyet karena telah melanggar peraturan selama rehabilitasi berlangsung. Di sisi lain, Sumarni yang masih berusaha keras untuk tetap bertahan hidup dan hampir kehilangan harapan. Terlihat seorang warga setempat menyambangi dirinya untuk membagikan sembako yang ternyata isinya hanya berupa air minum dan beberapa butir kuaci yang sepertinya jatah sembako telah dikorupsi di tengah jalan karena tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kurang lebih seperti itu kronologisnya, pemirsa. We will decide your future. Marni yang tidak habis pikir bagaimana caranya ia bertahan hidup dengan makanan seadanya sempat ingin mengalmarhumkan diri alias mengakhiri hidupnya dengan seutas tali, namun di situ ia tidak sanggup untuk melakukannya dan dengan sangat terpaksa ia harus kembali menjalani kehidupan beratnya sebagai seorang tahanan rehabilitasi, yang sebenarnya penjara ini lebih cocok untuk para koruptor tambang timah, tukang depo, tukang begal emak-emak, dan para pelaku kejahatan lainnya. Di sisi lain, Marni yang menemukan sebuah buku pedoman misteri box berusaha menyembunyikannya dari pantauan CCTV karena membaca di dalam tahanan adalah sebuah pelanggaran. Dan ia pun mengambil posisi agar bisa membaca buku pedoman tersebut tanpa terdeteksi kamera CCTV yang ternyata... Why? Ya, buku tersebut berbahasa Cina yang tentunya Sumarni tidak mengerti apa isi buku tersebut karena sejatinya ia berasal dari kota Cilacap dan belum sempat mempelajari bahasa Cina. Akhirnya ia pun hanya bisa pasrah menjalani nasibnya hingga ia dipindah tempatkan di sebuah tempat berlatar hutan di pesisir pantai bersama misteri box milik tahanan lainnya dengan status yang sama sebagai tahanan rehabilitasi yang terisolasi. Di sana terlihat seorang perempuan warga setempat, sebut saja namanya Siti, yang menyambangi misteri box milik Sumarni dan mereka pun akhirnya berbincang-bincang, curhat hingga menggibah tetangga sebelah seperti halayak emak-emak pada umumnya. Yes, but I'm not permitted to during my re. Before they were put on the list, along with the others. Method to this madness. Siti yang akhirnya pergi dan Sumarni yang kembali kesepian membuatnya langsung berhalusinasi sambil melakukan penculikan manual yang entah itu apa gunanya, saya pun pura-pura tidak tahu. Marni yang sambil membayangkan sosok Siti yang berparas cantik, padahal mereka dari spesies yang sama dan hal ini mungkin sering terjadi dalam kondisi darurat. Waktu masa tahanan yang masih tersisa 2179 hari lagi, Marni yang masih berjuang untuk bertahan dan menghabiskan waktu di dalam misteri box yang kembali dipindahkan ke
ke pesisir pantai bebatuan dan di sana ia kembali disambangi oleh seorang gadis berusia 16 tahun yang mengingatkan ia kepada adiknya. I had a sister your age. What did you do? Selain itu, Marni yang juga disambangi oleh seorang pria sebut saja Sukirman yang datang sambil mengiming-iminginya buah apel yang sebenarnya pria tersebut membawa Marni ke dalam sebuah jebakan perniagaan. But I may be willing to trade. Last time I have tasted an apple. Marni yang sudah dalam kondisi kelaparan ekstrim terus melakukan negosiasi dengan pria tersebut yang berujung pada pertukaran roti empuk miliknya untuk ditukar dengan sebuah apel yang sebenarnya Marni telah masuk ke dalam jebakan Batman dan akhirnya Sukirman pun menyetujui pertukaran durjana itu yang berujung pada ritual skibidi papap antara Sukirman dan Sumarni. Tak selang beberapa saat setelah mereka selesai melakukan ritual pertukaran barang dan jasa yang sungguh di luar sirkuit, keadaan pun berubah mencekam saat sebuah pesawat drone menghujani mereka dengan peluru karena sistem keamanan telah mendeteksi adanya aktivitas skibidi papap ilegal yang dilakukan oleh pasangan yang bukan muhrim alias terkena ajab insan. Sukirman pun meninggoy dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Marni yang terselamatkan karena dia berada di dalam bunker baja. Ia yang sempat berpikir untuk bertobat sempat terserempet sebuah peluru tanpa berpikir panjang. Ia pun menikmati apel yang ia peroleh dari transaksi ilegal yang ternyata ia mendapatkan apel yang sudah kadaluarsa alias expired. Sudah jatuh tertimpa peluru karena merasa telah dirugikan, ditambah Marni yang harus mendapatkan hukuman tambahan yaitu insomnia selama 7 hari dengan cara mengganggu tidurnya selama 7 hari berturut-turut karena telah melanggar kode 87173 tentang larangan berniaga makanan selama di dalam tahanan, dan jika sekali lagi melakukan pelanggaran, Marni terancam akan ditangani oleh sistem pemusnahan. Marni yang menjalani hukumannya dengan sangat tersiksa karena tidak bisa tidur selama 7 hari berturut-turut hingga ia berhalusinasi akan segera dibebaskan atas permintaan warga setempat karena telah mendapatkan hukuman yang salah. Setelah ia sadar dari halusinasi hebat yang dirasakannya, Marni yang kembali menjalani rehabilitasi setelah hukuman insomnianya selesai. Dengan penderitaan yang luar biasa hebat, ia menjalani semua ini untuk tetap hidup hingga malam tahun baru tiba dan sistem memberitahukan pengampunan umum untuk para tahanan, terkecuali tahanan politik. Di sini, Marni yang masih terkurung dalam sel yang artinya selama ini baru terungkap bahwa ternyata Sumarni adalah seorang tahanan politik yang diadili berdasarkan keterangan hakim dan rekan politiknya. Marni yang hanya bisa meratapi kebebasan dari lubang angin selnya hingga saat pagi hari ia dikejutkan oleh kedatangan nenek-nenek warga setempat yang menceritakan bahwa kondisi yang dialami Sumarni sama seperti kondisinya 15 tahun lalu. Akan tetapi kedatangan nenek-nenek tersebut bukannya membagikan sembako, justru nenek itu menyarankan Sumarni untuk mengalmarhumkan diri dengan memberinya sebuah pisau cukur untuk mengakhiri penderitaannya. Marni yang terus berusaha agar tetap hidup pun tidak mempedulikan saran sesat dari nenek durjana tersebut hingga pada suatu hari di tempat yang berbeda ia kembali bertemu dengan Siti yang kembali mengunjunginya untuk memberikan bantuan sembako gratis meski hanya air putih dan sedikit kuaci rasa ayam bawang. Lalu mereka berbincang-bincang serta menggosip seperti halayak emak-emak pada umumnya. Good pilgrim, you do wrong your hand too much. Its lips. Setelah Siti pergi, Marni pun kembali kesepian, tapi ia sudah berhenti berhalusinasi tentang kedondong makan kedondong seperti di pertemuan Marni dan Siti sebelumnya, karena ternyata Marni sudah bunting hasil dari skibidi papap bersama almarhum Sukirman yang telah membawa malapetaka hingga ia harus menanggung bonus penderitaan selama 7 hari. Di tempat lain, ia kembali ditemui seorang warga yang tidak jelas berasal dari RT berapa yang menawarkan kebebasan, dan itu langsung dideteksi oleh keamanan sistem sebagai ancaman perencanaan untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Marni yang dalam kondisi sangat memprihatinkan kembali ditemui seorang pria yang tentu saja pembicaraan mereka tidak selalu mengarah ke urusan persemaian bibit, karena tidak semua laki-laki seperti itu, tapi kali ini ia hanya datang untuk mengejeknya tanpa memberikan makanan sedikit pun serta menunjukkan ke arah bok yang penghuninya telah dimusnahkan agar Sumarni meminta hal yang sama untuk mengakhiri penderitaannya.
a quick death. Marnie yang tetap bertekad untuk melewati masa-masa sulit ini kembali menjalani kehidupannya yang penuh penderitaan, dan saya pun sampai berpikir bagaimana dengan aktivitas BAB di dalam kotak berukuran kecil tersebut selama ini. Apakah ia tidak pernah cebok? Dan kenapa sutradara film ini tidak membuatkannya WC untuknya? Entahlah, hanya produser yang tahu. Berbulan-bulan kemudian, Marnie yang masih harus menghabiskan masa tahanan yang masih sangat lama dan mengisi hari-harinya dengan aktivitas yang saya sendiri kurang mengerti. Di saat ia sedang sibuk melakukan kegiatannya, ya, Marnie melahirkan seekor bayi, maksud saya seorang bayi, karena pada adegan sebelumnya diperlihatkan kandungan Marnie yang semakin membesar akibat persemaian benih ilegalnya bersama Sukirman, dan di sini diperlihatkan Marnie yang bersusah payah melahirkan seorang anak tanpa bantuan bidan maupun dukun beranak, dan ajaibnya ia pun berhasil melalui semua ini dengan penuh perjuangan. Dan tak selang beberapa lama kemudian, sistem keamanan penjara pun mendeteksi adanya penghuni penjara yang tidak sah dengan diiringi suara alarm yang menunjukkan adanya sebuah peringatan. Marnie yang tidak terlihat memperdulikannya karena dia sudah terlalu lelah, letih, lunglai, encok, pegelinu, sakit pinggang, asam urat, dan kesemutan setelah melewati proses brojol yang sangat menyiksanya. Ia pun terlihat pingsan dan tak sadarkan diri. Dan setelah tersadarkan, ia kembali dikejutkan dengan sebuah kondisi di mana ia mendapati bayinya telah hilang, entah kembali ke dalam perut atau ngumpul mabar ML di rumah temannya. Yang jelas dia sudah mendapati bayinya telah tiada, dan sontak saja sifat keibuan Marnie yang sudah mulai keluar langsung mengamuk dan meminta agar ia mendapatkan bayinya kembali. Adegan pun kembali menunjukkan di mana Marnie yang sudah terlihat muak dan putus asa menghadapi semua ini terlihat saat tengah malam Marnie yang mencoba mencari cara untuk keluar dari tempat itu. Lagi-lagi kembali dikejutkan dengan sebuah adegan di mana tangannya terjepit yang membuatnya merasa sangat kesakitan karena sistem keamanan box tersebut telah mendeteksi adanya percobaan pelarian, dan sontak saja itu membuat ventilasi tertutup secara otomatis. Marnie yang akhirnya berhasil melepaskan tangannya dari jepitan ventilasi serta merasakan sakit yang teramat sangat luar biasa, tentu menyadari bahwa melarikan diri dari tempat itu sangat tidak mungkin. Dan saat itu Marnie yang terlihat mengumpulkan tetesan-tetesan air hujan yang ternyata tetesan-tetesan tersebut justru membanjiri box rehabilitasi miliknya, yang membuat sistem keamanan mendeteksi adanya gangguan dari dalam box tersebut hingga sistem memberitahukan bahwa gangguan tersebut akan membuat dirinya dimusnahkan jika tidak segera diperbaiki. Adegan pun kembali menunjukkan di mana kita diperlihatkan dengan sebuah tampilan layar pesawat tanpa awak yang ternyata pesawat tersebut mengangkut box rehabilitasi milik Marnie yang ketika di tengah perjalanan pesawat drone tersebut tersambar oleh petir karena pada saat itu cuaca memang sedang sangat buruk. Marnie yang terpantau dari sistem CCTV yang mulai rusak terlihat dia yang terombang-ambing di dalam box tersebut dengan keadaan yang hampir tenggelam akhirnya terjatuh bersama pesawat tanpa awak yang hancur berkeping-keping setelah tersambar petir karena rahasia ilahi. Dan akhirnya cerita dari film ini memperlihatkan seorang wanita yang sedang mencari anak-anaknya yang tengah bermain untuk diajak pulang, dan ternyata perempuan serta seorang anak yang terlihat di awal film itu adalah mereka yang ketika mereka akan bergegas pulang, si anak laki-laki tersebut melihat sambil menunjuk ke arah box rehabilitasi yang ternyata box tersebut milik Marnie, dan didapati dia yang telah terbebas dari box tersebut. Di akhir film tidak diceritakan atas bebasnya Sumarni dari insiden pesawat tanpa awak yang terkena rahasia ilahi. Apakah itu akan membuatnya terbebas selamanya atau membuat Sumarni kembali untuk mendekam di dalam box rehabilitasi untuk menghabiskan sisa masa tahanannya? Yang jelas untuk saat ini Marnie telah terbebas dari penderitaan yang sungguh sangat di luar sirkuit tentunya. Dan itulah rangkuman dari sebuah film yang berjudul Box Metaphor 2024 yang menurut saya film ini lebih cenderung menceritakan tentang perjuangan hidup seorang tahanan politik yang terjeblos ke dalam sebuah penjara varian terbaru, dan yang membuat saya terherman-herman dengan Simbak Sumarni ini. Dia mampu hidup di dalam sebuah kotak baja berukuran kecil selama bertahun-tahun tanpa adanya WC.